Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pagar laut misterius yang terbuat dari bambu berdiri di pesisir pantai utara, Kabupaten Tangerang, Banten, sepanjang 30 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian bergerak cepat dengan menyegel pagar tersebut. Pagar yang dibangun secara ilegal ini akan dibongkar ke depannya. Pagar ini terpasang di dalam radius 16 desa yang terletak di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Kemunculan pagar laut ini membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir terkait mata pencariannya yang kini hilang dan berkurang. Para warga desa yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan pemagaran ini sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Awalnya pembangunan dari desa Tanjung Burung, Kecamatan Paku Haji, dan hingga kini sudah sampai ke desa Keronjo, Kecamatan Keronjo. Menurut warga, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg untuk sekali melaut. Kini, mereka pendapatannya menurun hanya mendapatkan 2 kg saja. Namanya penggunaan ruang laut, yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL, ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan, apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak, Pak? Pasti dicabut. Ya. Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa? Mereka harus jalan. Ini termasuk fenomena yang cukup mengejutkan ya, Betul 30 sekali. km dan itu adalah pagar laut. Nah, kita akan membahas hal ini bersama rekan kita Adi Mulya yang berada di lokasi. Betul. Bersama dengan seorang narasumber di sana. Langsung saja kita ke Adi Mulya. Selamat pagi Adi Mulya, silahkan. Baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama jika masyarakat di kawasan perairan Kabupaten Tangerang ini dihebohkan, Andi Kumala, dengan adanya pagar laut misterius yang membentang sepanjang puluhan kilometer. Tidak tanggung-tanggung 30 kilometer pagar laut membentang dan ini tidak diketahui milik siapa. Masyarakat di sini juga mengeluhkan jika pagar laut ini memang mengganggu aktivitas dari warga, khususnya para nelayan yang mencari ikan kemudian terhambat dan memerlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak lagi karena adanya pagar laut ini. Nah, saat ini saya sudah berada di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Keronjo, dan di belakang kami ini perairannya, namun memang belum terlihat dari sini karena harus menggunakan perahu, dan kami akan coba tanya-tanya kepada warga sekitar sini mengenai apa sebetulnya yang terjadi dengan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km yang secara misterius muncul tiba-tiba dan dikabarkan sudah ada sejak tahun 2024 silam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Iwan Darmawan. Ya. Pak Iwan, apa yang Bapak dengar mengenai pagar laut yang membentang sebanyak 30 km ini? Ya, saya mengikuti ini dan monitor terus. Sebenarnya dari mulai bulan Mei Juni itu kita sudah menyuarakan hal ini. Ada beberapa segmen-segmen pemagaran ya. Lalu kemudian kita coba melaporkan kepada dinas terkait, tapi nampaknya para pejabat tidak mengetahui hal ini gitu ya. Jadi menurut kami ini satu masalah yang sangat-sangat fundamental bagi masyarakat, terutama para nelayan, karena otomatis mereka tidak bisa langsung ke laut mencari ikan karena harus memutar mencari celah. Gitu. Dan ini kan berarti tambahan untuk kos bahan bakar dan seterusnya. Jadi ini sangat meresahkan bagi nelayan di sini. Ya. Untuk celah-celah yang Bapak sampaikan ini adanya di seperberapa meter itu Pak kira-kira Pak untuk di pagar-pagar ini? Ya, waktu awal memang pemagarnya sendiri mungkin kisaran antara 2 sampai 3 meter ya di daerah dekat dengan Pulau Cangkir sana ya. Kalau sekarang ini sudah membentangnya sudah sangat jauh. Dan ini kita cari-carinya di sela-sela gitu. Cukup rumit lah untuk bisa tembus ke arah pantai, ke arah laut. Keluhannya dari nelayan tadi apa saja tuh Pak kira-kira Pak? Ya itu tadi, pertama mereka ada ketakutan ya, maksudnya ini akan dijadikan seperti apa sih gitu, masyarakat tidak tahu.
kalau ada sosialisasi mungkin akan dijadikan apa, nanti ke depannya seperti apa, nasib mereka ke depannya bagaimana, mungkin mereka tidak akan resah gitu. Karena ini mereka tidak tahu kok tiba-tiba ada pagar misterius seperti ini, mereka jadi resah. Kemudian yang kedua adalah karena aktivitas dan mobilitasnya jadi terbatas untuk bisa langsung ke laut, otomatis ada tambahan biaya untuk bahan bakar misalnya. Nah, belum lagi mereka nanti ada kendala-kendala ketika banyak sisa-sisa potongan bambu dan seterusnya yang menghalangi mesin perahu. Itu kan juga membahayakan para nelayan. Ini kan sudah ada sejak tahun 2024 ya Pak yang Bapak sampaikan tadi. Sudah adakah sebelumnya seperti upaya dari para nelayan atau para warga sini untuk dicabut atau dibenahi pagar-pagar itu atau tidak berani atau seperti apa Pak? Pada dasarnya masyarakat sebenarnya ketakutan itu. Tapi kemudian kita mencoba dengan cara-cara yang memang konstitusional. Jadi sudah ada pemberitahuan kepada dinas terkait, kemudian sudah ada yang aksi yang sedikit demonstratif gitu ya. Tapi nampaknya masih belum ada upaya yang konkret untuk menghentikan pemagaran laut ini sampai dengan hari ini. Padahal sudah berlangsung sudah hampir 6 bulan ini. Untuk warga sini harapannya ke Bapak seperti apa Bapak mendengar ya Pak? Untuk pagar-pagar laut misterius ini ke depannya apakah menunggu dari dinas terkait untuk mencabutnya atau seperti apa? Ya harapan warga sederhana sebenarnya, kembalikan seperti semula saja. Seperti awalnya tidak ada pemagaran-pemagaran sehingga aktivitas mereka tetap lancar gitu ya. Kemudian yang kedua juga masyarakat pengen diberitahu ini ada apa sebetulnya, kegiatan pembangunan apa sih sebenarnya gitu. Ini nggak pernah disosialisasikan langsung kepada masyarakat yang paling bawah. Itu yang menyebabkan kekhawatiran. Baik Pak Iwan, terima kasih atas waktunya selaku warga sini dan pemirsa kita akan coba tanya kembali ke narasumber yang lain selaku nelayan di sini. Selaku nelayan yang akan kami tanya-tanya apa sebetulnya keluhan-keluhannya. Ya, Bapak selamat pagi, dengan Bapak siapa? Bapak Saifuddin. Ya, baik Bapak Saifuddin. Bapak menemukan awalnya pagar misterius ini kronologinya seperti apa Pak? Apakah sedang bekerja atau seperti apa? Kronologisnya desah-desuh karena memang kita lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Desah-desuh itu ada, tapi seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa masyarakat ketakutan Pak. Jadi bisa mengeluh tapi tidak bisa bertindak apa-apa. Sehingga lapor ke pihak manapun ya percuma, kita orang kecil. Jadi oleh karenanya kita sangat berharap kepada pemerintahan pusat ya agar segera menindaklanjuti pagar-pagar ini. Walaupun secara personal ketika melihat pemberitaan kemarin bahwa katanya dalam 20 hari tidak dicabut maka akan dicabut oleh pihak TNI, saya sih sedikit keberatan Pak, karena tidak sulit melacak siapa yang menancapkan bambu-bambu tersebut. Mestinya pihak yang menancapkan suruh nyabutin lagi, itu harapan kami sih. Tadi dikatakan oleh Pak Iwan sebelumnya jika adanya pagar ini menghambat dan membuat kos atau biaya dari para nelayan ini membengkak nih Pak ya. Bisa dijelaskan seperti apa Pak hal tersebut bisa terjadi? Otomatis, jadi karena memang harus ada putaran arah kan ya. Jadi nelayan setempat sedikit bertambah BBM-nya untuk menuju ke lokasi perikanan. Jadi sangat memberatkan rakyat kecil banget ini. Baik, terima kasih atas waktunya dan kita akan coba-coba lagi tanya pemirsa kepada Wahana Lingkungan Hidup di sini. Pak Mukri Friata, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, Bapak melihat ini seperti apa Pak dari segi lingkungan dan ekosistem yang ada di sini? Ya, yang pertama yang harus kita ketahui bersama, pertama, laut itu kan nggak punya kaki dia, buat apa dipagar-pagar? Yang pantas dipagar itu kalau ternak kebo, embe, ayam gitu ya, itu baru benar. Ya, jadi ini proses yang tidak benar. Yang kedua, sebetulnya yang penting untuk dijajaki itu adalah motifnya apa. Kalau melihat apa yang terjadi di Pulau Cangkir, di Pulau Tunda, ini merupakan satu motif satu orang yang sama. Yang ketiga, kalau merujuk membaca Perda Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2020, maka hakul yakin ini akan dijadikan proses reklamasi pantai. Apalagi kalau melihat kebijakan tentang RT RW JP bahwa alokasi untuk reklamasi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah tangkap. Jadi dia tidak imbang gitu ya. Nah karena itu apa yang menjadi keluhan nelayan dalam hal ini saya kira menjadi sangat dibenarkan. Contoh begini, kalau kami menyebutkan misalnya itu tanpa izin, ini akan menjadi pembenaran, oh kalau gitu kami akan pasang izin. Inilah cara-cara lama yang sebetulnya untuk mengkamuflase orang yang nggak paham. Jadi gimana yang harus dilakukan?
Buat kita ini adalah salah satu bentuk cara perongrongan kelautan negara. Kenapa? Penjajah-penjajah itu biasanya masuk dimulai dari pantai, membangun benteng. Ini adalah ciri dengan memasang pagar sepanjang 30 km, termasuk pulau-pulau kecilnya. Ini satu daerah yang akan dikapling untuk direklamasi, dijadikan tempat-tempat baru karena berdasarkan kembali kepada tata ruang, wilayah kota baru itu salah satu komponen yang dilakukan material pertamanya adalah melakukan reklamasi di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, dan ini salah satu yang seperti yang ada di Keronjo ini. Baik Pak, tahan dulu, kita akan masih terus membicarakan hal ini, tapi kita harus terdapat jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali membicarakan mengenai pagar laut yang nampaknya masih sangat menarik untuk dibahas. Sekian Andi, kita akan kembali lagi. Silakan kami kembalikan sementara ke studio.